Ustadz, sekarang ini ada anjuran untuk sholat di rumah masing-masing karena kedaruratan. Bagaimana kalau saya tetap memaksakan diri sholat berjamaah di masjid? Karena menurut saya itu yang paling afdol bagi laki-laki. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ada anjuran ibadah di rumah masing-masing. Anjuran ini tidak bermaksud untuk menghalang-halangi kita dalam ibadah. Jadi kita harus melihat latar belakangnya. Kita akui bahwa yang namanya sholat yang afdol itu bagi laki-laki di masjid. Sholatul jama'ati afdolu min sholatil fadzi sab'an wa ishrina darujatan. Sholat berjamaah di masjid itu lebih afdol 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Belum lagi keutamaan kita melangkahkan kaki ke masjid. Siapa yang dari rumahnya berwudu, sabda Rasul, lalu dia berjalan ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, maka langkahnya itu merupakan pelebur dosa. Apalagi ketika kita datang ke masjid, kita menunggu azan, menunggu qomat. Jadi selesai azan, ya, kita kan nunggu qomat tuh ada jeda. Maka ketika kita berada di masjid dalam keadaan berwudu dan kita menunggu qomat, maka malaikat terus mendoakan ampunan dan keberkahan untuk kita. Diakui bahwa sholat berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang luar biasa. Tetapi apabila kondisinya adalah darurat, kondisinya akan menimbulkan kemadorotan, maka di rumah menjadi lebih afdol. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu sebagai khalifah menganjurkan umat Islam untuk sholat di rumah masing-masing ketika terjadi badai gurun yang sangat membahayakan. Kalau di sana kadang ada masa di mana badai yang sangat dahsyat. Terus ada riwayat yang menunjukkan terjadi musim dingin yang sangat-sangat berat, sampai-sampai Umar bin Khattab menyarankan umat Islam untuk sholat di rumah masing-masing. Jadi sebenarnya ada peristiwa pada zaman sahabat Rasul, dan itu kemudian bisa kita baca di dalam riwayat-riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah menyarankan sholat di rumah masing-masing ketika terjadi badai gurun dan badai dingin yang luar biasa. Ini mengandung makna bahwa keutamaan sholat berjamaah di masjid itu tergantikan karena kita menolak bala, karena kita menolak kemadorotan. Sekiranya dengan sholat di masjid itu akan madorot, maka kita putuskan untuk sholat di rumah. Jadi sholat di rumah bukan berarti kita menghindari berjamaah di masjid, bukan berarti kita malas untuk sholat di masjid, tetapi kita melakukan itu demi kemaslahatan. Dan di dalam Islam itu mengutamakan kemaslahatan lebih penting. Kalau kita sedang sakit, ini ilustrasi saja. Kalau kita sedang sakit dan sekiranya kita saum, sakit kita akan lebih parah, apa yang sebaiknya kita ambil menurut ajaran Islam? Yang sebaiknya kita ambil adalah berbuka. Saya lagi saum nih, misalnya saum Ramadan, ternyata saya sakit. Sekiranya saya meneruskan saum saya, maka itu akan memadorotkan tubuh saya. Maka yang bagus adalah berbuka. Itu sebabnya ada ayat yang menyuruh kita untuk membayar qadha di hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa di antara kamu sakit atau safar? Nah, safar juga
Kalau ternyata dengan safari itu membuat kita jadi berat, sangat-sangat berat, malah menjadi sakit, maka berbuka saja. Nah, ini isyarat, ini maksud saya ilustrasi, ada saat yang utama itu kita tinggalkan demi kemaslahatan. Seperti halnya sekarang ini, ada anjuran untuk sholat di rumah masing-masing, untuk ibadah di rumah, untuk bekerja di rumah, untuk belajar di rumah. Kita lebih soliter untuk solidaritas. Jadi soliter itu sendirian, untuk membangun solidaritas, untuk membangun kebersamaan, kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, di kondisi seperti ini tidak apa-apa. Tetap kita mendapatkan pahala seperti kita sholat berjamaah di masjid, seperti halnya kita melangkahkan kaki ke masjid. Sekalipun kita laksanakan di rumah, maka pahalanya sama saja, karena hati kita, nawaitu kita ingin yang afdol, tetapi situasi yang tidak memungkinkan. Wallahu a'lam bissawab.